Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ya mengenai laporan keuangan yang sudah kita pernah bahas sebelumnya di kelas, gitu ya. Oke, di kelas saya sudah menyampaikan ya bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntan itu ada 5 macam laporan keuangan. Oke, yang pertama adalah laporan laba rugi nih yang akan kita buat. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Oke, dari 5 laporan keuangan yang sudah saya sebutkan tadi, yang akan kita bahas di sini itu hanya ada 3 macam laporan keuangan aja. Yang pertama ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Oke, nah yang pertama kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Oke, di kelas saya sudah menyampaikan juga ya, di mana laporan laba rugi di sini kalian itu ada 2 pilihan, gitu ya, yang bisa kalian gunakan. Apa aja pilihannya? Yang pertama itu adalah single step, dan yang kedua adalah multiple step, seperti itu. Oke, bedanya apa antara single dengan multiple? Kalau misalkan single step itu adalah kalian langsung memasukkan semua pendapatan dan semua beban di dalam satu akun besarnya dia. Kayak gitu ya. Jadinya kalau di single step, dia itu nggak ada klasifikasinya antara pendapatan usaha dengan pendapatan non-usaha. Begitupun sama beban ya. Dia itu nggak ada klasifikasi antara beban operasional dengan beban non-operasional. Itu kalau di single step. Tapi kalau di multiple step, kita itu ada pembagiannya, ada klasifikasinya. Gitu ya. Antara pendapatan operasional dan non-operasional, dan bebannya juga. Beban operasional dan beban non-operasional. Oke. Nah, pada laporan laba rugi kali ini yang akan kita gunakan itu adalah yang tipenya single step. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi dia itu memiliki rumus pendapatan dikurang beban. Oke. Nah, jadinya dari laporan laba rugi hanya ada 2 akun ini aja, ya, pendapatan dan beban. Sekarang kita akan melihat ya kertas kerja yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, yang ada di buku modul kalian ada di halaman 25 kalau nggak salah. Ya, silakan kalian cek. Nah, kalau kita lihat dari kertas kerja, ya, di sini kan ada 3 macam pendapatan, iya nggak? Ada jasa, sewa, dan komisi. Maka tiga-tiganya harus kita masukkan. Oke, maka kita tulis di sini di baris yang paling atas kita tulisnya adalah pendapatan ya. Oke, untuk memberitahu bahwa ada 2 komponen nih, gitu ya, dari laporan laba rugi. Oke, tadi pendapatan ada 3 akun ya, ada pendapatan jasa, kemudian ada pendapatan sewa, dan ada pendapatan komisi. Oke, nah kemudian untuk nominalnya, ya, untuk nominal mereka bertiga bisa kalian ambil dari kolom NSD. NS disesuaikan. Oke. Karena NSD di sini itu adalah nilai yang sudah fix. Ya, nilai akhirnya dari semua akun. Jadi kalau misalkan udah ada NSD, NS dan AJP kalian hide aja, jangan kalian lihat lagi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini NSD, pendapatan jasa nominalnya adalah 30.600. Iya enggak? Maka kita tulis di sini 30.600. Oh, sebentar. BTW kalian nulis nominalnya di kolom yang kedua ya. Karena kolom yang kedua itu untuk nilai kotornya, sedangkan di kolom ketiga itu untuk nilai bersihnya. Ya. Kemudian pendapatan sewa, kalau kita lihat di sini adalah 8.600. Oke. Dan pendapatan komisi nilainya adalah 4.000. Oke.
Oke, sampai di sini dipahami ya? Sudah nggak ada lagi? Nah, kalau sudah, ya nggak ada lagi nih pendapatan, maka akan kita jumlahkan. Nah, kita tulis di sini jumlah pendapatan. Oke, berarti jumlah pendapatannya itu adalah berapa nih kalau kita lihat? Pendapatannya itu adalah 43.200 ya. Oke, 43.200. Oke, kemudian setelah pendapatan kita akan menguranginya, ya enggak, dengan si beban. Maka kita tulis nih yang kedua, itu adalah beban. Ya. Nah, kalau kita lihat beban itu, ya di sini kan ada banyak banget ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi nih di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 beban kan ya? Oke, maka sama juga kita akan nulis mereka semua. Oke. Yang pertama ada beban gaji. Iya enggak? Yang kedua ada beban iklan. Oke, kemudian ada listrik telepon, beban listrik dan telepon. Kemudian beban administrasi umum, beban administrasi umum. Oke, kemudian ada juga beban sewa, ada juga beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan. Oke, kemudian ada juga beban perlengkapan, beban perlengkapan, dan yang terakhir adalah beban penyusutan kendaraan, kalau nggak salah. Iya, benar. Beban penyusutan kendaraan. Oke. Nah, kalau sudah sama kayak di pendapatan ya, jadinya nominal yang kita gunakan itu adalah nominal yang ada di NSD. Oke. Nah, kalau kita lihat beban gaji di NSD itu adalah 6.700. Ya udah, tinggal kita tulis 6.700. Kemudian 800, 2.800, kemudian 800 lagi, sewanya itu 2.550 ya. 2.550, penyusutan peralatan 200, perlengkapannya itu 300 dan 12.000. Oke, berarti udah clear ya dari bebannya. Nah, kalau beban udah semua kita masukkan, maka tinggal kita jumlahkan lagi kan? Oke, maka tinggal kita jumlahkan. Maka kita tulis di sini jumlah beban. Oke, kalau kita hitung ya, beban itu totalnya adalah 26.150 ya. Oke, 26.150. Ingat lagi, kita lihat dari rumus laba rugi, di mana beban itu sifatnya adalah negatif. Iya enggak? Kayak di persamaan dasar, ya, saya sudah memberitahu kalian bahwa kalau minus bisa kalian tulis tanda minus beneran atau enggak di dalam kurung. Oke? Nah, jadinya beban di sini kalian jumlahkan dan jangan lupa dikasih dalam kurung karena sifatnya sebagai pengurang. Nah, sekarang kalau kita lihat pendapatan sama beban itu banyakkan mana? Oke, banyakkan pendapatan kan? Oke, berarti kalau banyakkan pendapatan daripada beban, maka perusahaannya itu laba atau rugi? Oke, pasti perusahaannya akan laba. Nah, tadi sini kita tulis laba. Bersihnya itu sebesar 17.50 ya.
Bentar. Ya, 17.50. Oh, lagi. Gimana? Dari laporan baru dipahami? Oke, berarti kalau sudah dipahami, ini adalah bentuk dari laporan laba rugi. Silakan kalian tulis di buku modul kalian, ya. Dan nanti masuk ke video selanjutnya, kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Oke, ini cukup sekian video dari laporan laba rugi. Terima kasih buat semuanya. Thank you banyak.